Ribuan orang Malaysia antri sampai 2 kilometer cuma buat satu tujuan teman-teman, yaitu melamar kerja. Nah, di Malaysia kejadian ini bikin heboh teman-teman, karena orang rela datang subuh, berdiri berjam-jam, bahkan kepanasan demi peluang kerja di pabrik semikonduktor dengan gaji yang katanya sangat menggiurkan dan bikin penasaran banyak orang teman-teman. Beratur hampir 2 kilometer demi rezeki, ribuan hadir temu duga kilang di Melaka. Melaka, 14 Jun, ribuan pencari kerja membanjiri sesi temu duga sebuah kilang mikroelektronik di Batu Berendam pagi tadi, dengan barisan calon dianggarkan mencecah hampir 2 kilometer. Jawatan yang ditawarkan termasuk operator mesin dan juruteknik. Ada calon hadir seawal jam 5 pagi bagi merebut peluang pekerjaan tersebut. Walaupun cuaca panas dan perlu menunggu lama, semangat para pencari kerja tetap tinggi. Pihak penganjur turut menggunakan kod QR bagi proses pendaftaran susulan kehadiran yang luar biasa ramai. Di sebalik barisan panjang itu tersimpan pelbagai harapan. Ada yang ingin menyara keluarga, mencari peluang baharu selepas kehilangan pekerjaan dan mengejar rezeki yang halal. Semoga urusan mereka semua dipermudahkan. Nah, fenomena ini terjadi di Malaysia dan langsung viral di media sosial karena visualnya benar-benar nggak biasa. Coba kalian bayangkan, antrian panjang mengular dari sebuah hotel sampai ke jalan utama. Penuh orang yang berharap bisa lolos seleksi kerja, teman-teman. Bukan cuma ratusan, tapi lebih dari 1.000 orang datang di hari yang sama. Semuanya punya tujuan yang sama, yaitu mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar asal Jerman. Situasi ini bukan cuma soal kerja teman-teman, tapi juga gambaran betapa kompetitifnya dunia kerja saat ini. Bahkan di negara yang tingkat penganggurannya relatif rendah teman-teman. Kejadian ini berlangsung pada 14 Juni ketika perusahaan Infineon Technologies AG mengadakan sesi wawancara terbuka di Holiday Inn Melaka. Perusahaan ini sedang membuka sekitar 500 posisi untuk operator produksi dan teknisi. Tapi yang bikin heboh bukan cuma lowongannya, melainkan cara orang-orang berebut kesempatan itu. Sejak pukul 5 pagi, orang-orang sudah mulai berdatangan teman-teman. Ada yang masih gelap, ada yang baru selesai perjalanan jauh, tapi semuanya punya satu harapan yang sama. Mereka rela berdiri dalam antrian panjang meski matahari Malaysia yang terkenal terik itu mulai naik dan udara jadi panas serta lembab. Antrian itu bahkan disebut mencapai 2 kilometer. Bukan angka yang kecil, karena itu berarti ribuan langkah manusia yang berdiri sabar begitu menunggu giliran untuk dipanggil masuk atau setidaknya mendapatkan kesempatan menunjukkan CV mereka. Situasi ini makin viral karena ketika foto dan video mulai tersebar di media sosial, banyak warganet yang mungkin merasa kaget karena biasanya antrian panjang seperti ini identik dengan konser besar atau event artis dunia, bukan melamar kerja. Perusahaan Infineon ini memang bukan perusahaan sembarangan teman-teman. Mereka adalah pemain besar di industri semikonduktor global yang saat ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor teknologi. Jadi nggak heran kalau banyak orang tertarik. Apalagi dengan tawaran gaji sekitar 3.500 ringgit Malaysia atau setara sekitar 15 jutaan rupiah lah begitu per bulannya. Di tengah antrian panjang itu, suasana tetap dilaporkan tertib. Orang-orang tetap berdiri, sebagian duduk di pinggir jalan, mungkin sebagian lagi berteduh seadanya. Tapi yang jelas semua menunggu dengan harapan yang sama, bisa dipanggil wawancara dan diterima kerja. Namun karena jumlah pelamar yang terlalu banyak, situasi jadi tidak terkontrol sepenuhnya. Sekitar pukul 10 pagi, pihak perusahaan akhirnya mengambil langkah cepat. Mereka membagikan kode QR kepada para pelamar agar bisa mengunggah resume secara online. Lalu meminta sebagian orang untuk pulang dan menunggu kabar selanjutnya. Tapi disinilah drama terjadi.
Banyak pelamar yang memilih tetap bertahan di lokasi, teman-teman. Mereka khawatir kalau pulang akan kehilangan kesempatan atau dianggap tidak serius. Akhirnya, meski panas makin menyengat, sebagian orang tetap bertahan di tempat. Kondisi ini menarik perhatian pejabat setempat. Ketua Menteri Melaka, Abrauf Yusof, bersama Wali Kota Sadan Otman turun langsung ke lokasi. Mereka bahkan membagikan makanan dan minuman kepada para pelamar yang masih bertahan dalam antrian panjang itu. Pihak pemerintah daerah juga langsung meminta klarifikasi kepada manajemen Infineon terkait situasi yang terjadi, teman-teman. Mereka menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan para pencari kerja, terutama dalam situasi seperti ini yang bisa berisiko jika tidak diatur dengan baik. Di sisi lain, anggota Dewan Eksekutif Melaka, yaitu Ngwehe Sem, memberikan pandangan yang cukup menarik. Ia menegaskan bahwa antrian panjang ini bukan berarti Malaysia sedang krisis pekerjaan atau tingkat pengangguran tinggi, cenah. Sebaliknya, ia menyebut tingkat pengangguran di Melaka hanya sekitar 2%, yang termasuk rendah di Malaysia. Ini buat teman-teman yang tahu, coba silahkan komen ya. Dan menurutnya, fenomena ini lebih karena faktor daya tarik gaji dan peluang kerja yang ditawarkan perusahaan. Ia menghubungkan banyaknya pelamar tersebut dengan gaji menarik yang ditawarkan oleh perusahaan. Ketika sebuah perusahaan menawarkan peluang kerja yang baik dengan gaji yang kompetitif, tentu akan menarik banyak pencari kerja. Demikian kutipan pernyataan ini cukup menjelaskan kenapa ribuan orang rela berdesakan di bawah panas matahari, karena pada akhirnya bukan cuma soal ada atau tidaknya pekerjaan, tapi soal kualitas pekerjaan itu sendiri. Kalau kita lihat lebih dalam, fenomena ini sebenarnya mencerminkan realita dunia kerja modern, teman-teman. Industri teknologi seperti semikonduktor sedang naik daun, ya enggak? Dan kebutuhan tenaga kerja juga meningkat. Tapi di sisi lain persaingan juga makin ketat. Banyak orang mungkin berpikir kok bisa sampai antri sepanjang itu cuma buat kerja begitu. Tapi ya jawabannya sederhana. Ketika peluang dianggap bagus, orang akan berbondong-bondong datang. Bahkan tanpa ragu menghadapi kondisi sulit. Apalagi dengan gaji sekitar 3.500 ringgit Malaysia di awal. Bagi sebagian orang itu sudah sangat menarik, terutama bagi lulusan baru atau pekerjaan yang ingin naik level dari pekerjaan sebelumnya. Nah, fenomena ini juga menunjukkan sebagian informasi lowongan kerja di era sekarang bisa menyebar sangat cepat, teman-teman. Begitu ada pengumuman, dalam hitungan jam bisa langsung memicu ribuan orang datang ke satu lokasi. Bener nggak? Coba, bener nggak menurut kalian yang pernah mengalami hal ini? Nah, di sisi lain, kejadian ini juga jadi pelajaran bagi perusahaan. Mengadakan open interview dalam skala besar memang efektif, tapi kalau tidak diatur dengan baik, ini bisa menimbulkan kepadatan ekstrim seperti ini. Buat pemerintah lokal, ini juga jadi sinyal ya, bahwa sistem penyaluran tenaga kerja mungkin perlu ditingkatkan lagi, supaya proses rekrutmen itu bisa lebih tertata gitu, tidak harus melibatkan antrian fisik yang terlalu panjang dan melelahkan. Sementara itu, bagi para pencari kerja, kejadian ini menunjukkan betapa kerasnya perjuangan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak sedikit dari mereka yang sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan kenyamanan demi satu kesempatan, teman-teman. Kalau dipikir-pikir, berdiri berjam-jam di bawah matahari hanya untuk menunggu panggilan wawancara bukan hal yang mudah. Tapi itulah realita yang terjadi di lapangan. Banyak yang berharap bahwa setelah semua perjuangan itu mereka bisa mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu pekerjaan yang stabil dan gaji yang layak untuk kehidupan mereka.
Fenomena antrian 2 km ini akhirnya bukan cuma jadi cerita viral teman-teman, tapi juga jadi cerminan kondisi sosial ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut. Dan sampai di sini cerita ini masih menyisakan satu pertanyaan besar. Seberapa jauh orang mau berjuang demi sebuah pekerjaan di masa sekarang? Kalau kalian punya pendapat soal kejadian ini, coba tulis di kolom komentar ya. Itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.